Audio Jungle. Jembatan penghubung antar kabupaten, yang ada di Desa Kutorejo, Kecamatan Bagor, kini harus ditutup sementara. Pasalnya, jembatan yang dibangun pada tahun 1972 ini kondisinya amblas dan pecah, pada sisi utara jembatan. Terlihat pondasi pada sisi utara jembatan pecah dan amblas, pecahnya bangunan hingga mencapai 40 cm, bahkan pelengsengan sungainya pun dimungkinkan mengancam pemukiman penduduk. Hampir 100 meter, pelengsengan sungai amblas, yang jaraknya hanya tinggal 3 meter dari pemukiman warga, sekitar 10 rumah, dikhawatirkan akan terdampak amblasnya pelengsengan sungai. Desa telah melakukan pengurukan jalan, tetapi saat musim hujan, urukan itu terbawa arus air. Untuk menahan amblasnya jalan, pemerintah desa memasang sasak bambu sebagai penahan jalan sementara. Jembatan mulai amblas sejak adanya proyek Semantok, kendaraan bermuatan material dengan tonase hingga 40 ton. Selain itu usia jembatan juga sudah tua. Rudi Wijayanto, Kepala Dusun Kutorejo menjelaskan, jembatan ini merupakan akses jalan satu-satunya masuk kampung, sehingga hal ini mengganggu aktivitas warga dan anak-anak sekolah. Desa berharap, pemerintah segera memperbaiki jembatan ini, karena akibat rusaknya jembatan mengganggu roda ekonomi masyarakat. Ya begini, dari awal mula pembangunan jembatan dulu saya ceritakan bahwa jembatan ini dibangun pada tahun kurang lebih tahun 1972 sampai 1973. Jadi waktu itu kepala desanya Bapak Subari. Dan dikarenakan jalan tersebut atau jembatan tersebut sudah berumur tua ya, akhirnya ada program bendungan Semantok yang mendatangkan material dengan angkutan yang besar-besar. Akhirnya efek dari akibat terbesar itu jembatan kita menjadi rusak. Pada bulan April tahun 2021 kita cek retaan-retaan itu sampai ke timur jalan sana. Jadi sampai di jalan-jalan warga. Yang saya yaitu jalan itu adalah cuma satu akses masuk ke RW 01 Desa Kutorejo, Kecamatan Bagor. Kalau jalan jembatan ini Pak menghubungkan dari mana ke mana Pak? Dan jalan ini adalah jalan akses provinsi ya juga ya, antar provinsi, antar kota dan antar provinsi. Dari Nganjuk ke Bojonegoro atau Bojonegoro ke arah Nganjuk, ke arah jalur Surabaya, Madiun sampai ke arah Solo. Upaya dari perangkat desa, pihak desa sendiri Pak? Ya, upaya kita sudah mengusahakan untuk pembangunan di jalan yang efek dari jembatan tersebut. Kita sudah anggarkan dana BD untuk pengurukan jalan tersebut. Tapi karena tiap hari kendaraan besar-besar itu selalu lewat, akhirnya kayak memukul di jalan tersebut. Akhirnya ada lubang, akhirnya kayak dipukul, duk. Akhirnya bukan longsor, ambles jalan. Ada retaan kurang lebih antara 30 cm sampai 40 cm ke arah timur, sepanjang hampir 100 meter. Pak, sekarang akses ini masih bisa dilalui apa ditutup Pak? Karena ini ada perbaikan, juga jalannya juga amblas, itu juga membahayakan pemakai jalan. Akhirnya pada perbaikan jalan ini yang dikerjakan oleh Bina Marga Provinsi ya, Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi atau PU. Akhirnya jalan ini terpaksa ditutup demi keselamatan pemakai jalan. Masyarakat harus berputar Pak? Ya, dan dengan adanya penutupan jalan terpaksa masyarakat harus berputar antara kurang lebih 3 kilo sampai 6 kilo dari akses jalan utama ke arah jalan raya Surabaya Madiun.
Ini dampak utamanya kan akibat truk dari proyek Semanto ya Pak. Harapan Bapak terhadap itu bagaimana Pak harapannya? Akibat dari truk tersebut ya. Iya. Ya kita harapkan ya juga itu bagaimana supaya jalan ini segera diperbaiki karena dampaknya juga masyarakat sekitar sini banyak usaha pedagang ya, pedagang kaki lima juga warung-warung juga karena kita juga ada pasar bawang merah. Akhirnya pada bulan-bulan ini mungkin juga sangat untuk rezekinya agak berkurang lah karena jalan terputar harusnya ramai dilewati kendaraan yang dari luar kota juga masyarakat sekitar, akhirnya jalan kota akhirnya mengakibatkan perekonomian masyarakat berkurang, ya sangat berkurang. Apakah ada harapan terkait tonase, Pak? Tonase muatan dari kendaraan truk-truk besar itu, Pak? Saya harapkan ya untuk yang truk-truk besar karena jembatan ini juga sudah rapuh tua umurnya. Saya harapkan jangan ya kalau bisa jangan lewat lah untuk yang tonase 40 ton lebih itu. Kalau yang sekitar berapa ton itu sekitar 6 sampai 10 ton itu ya masih mampu Pak ya. Apabila yang 40 ton lebih itu jalan sudah nggak kuat. Cukup, Mas. Sementara, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Timur langsung melakukan survei ke lokasi jembatan. Satu tim diterjunkan ke lokasi jembatan rusak untuk melakukan survei awal. Pengairan Nganjuk. Rudi Susanto, PPK Pemeliharaan PU Provinsi Jawa Timur mengatakan, saat ini pihaknya baru melakukan survei, hasil survei sebagai acuan laporan ke pimpinan untuk melakukan tindak lanjut. Pemerintah saat ini kita teman-teman dari Dinas Provinsi langsung datang ke sini untuk melakukan survei kondisi jembatan Kutorejo sekarang. Untuk hasil dan lain-lain mungkin nanti menunggu hasil survei itu. Ini memang masih tanggung jawab provinsi Mas ya? Ini masih tanggung jawab provinsi. Ya. Kalau terdampak sampai ke lingkungan pedesaan ya, lingkungan desa itu bagaimana nanti sikap dari provinsi sendiri, Pak? Saya masih belum bisa ini ya Pak ya. Belum bisa memberikan keterangan lebih jauh untuk nantinya bagaimana karena ini masih sekedar survei aja. Iya. Ada berapa tim Pak yang diterjunkan saat ini Pak? Tim satu tim aja. Ada gabungan dari Dinas PU Nganjuk Pak? Oh enggak. Semua dari provinsi Pak ya. Iya, semua. Saat ini akses jalan provinsi yang menghubungkan Bojonegoro, dan juga jalur alternatif menuju Surabaya, ditutup untuk keselamatan warga, mengingat kondisi jembatan yang membahayakan penggunaan jalan, akibatnya warga harus memutar hingga 6 km. Dari Nganjuk, Siti Nur Khalifah melaporkan.